Sebelum mulai menonton, satu kata bijak untuk hari ini sob, jangan gunakan energi Anda untuk khawatir. Tapi gunakanlah energi Anda untuk belajar, berpikir, menciptakan, dan bertumbuh. Oleh Richard Feynman. Hey, selamat datang kembali di channel ID Movie. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang pastinya akan selalu setia menemani waktu santai sobat semua, dengan rangkuman alur film yang dijamin seru pastinya. Jadi sob, pernahkah terlintas di pikiran sobat ID Movie semua, bagaimana jadinya ketika skill bertarung seorang ahli pedang samurai dikombinasikan dengan ilmu bela diri Muay Thai? Ya, tentu ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik, di mana berbagai aksi seru yang dibumbui dengan intrik politik akan siap memantapkan mata saudara. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kencangkan sabuk pengaman, regangkan celana dalam kalian, dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang Ronin bernama Yamada Nagasama. Sebut saja Yamada. Yamada ini adalah seorang prajurit dari armada Jepang dan takdir telah membawanya ke Ayutthaya, atau saat ini dikenal dengan ibu kota Thailand. Pada masa itu merupakan masa dari Raja Ayutthaya bernama Naresuan. Berbagai peristiwa telah terjadi setelah Raja Naresuan menyatakan perang terhadap bangsa Hongsawadi. Meskipun Ayutthaya telah memenangi peperangan itu, namun perdamaian antara keduanya masih sangat sulit untuk diraih. Pada masa itu, sekelompok pria asing berseragam layaknya prajurit Hongsawadi kerap kali merampok warga Siam hingga mengakibatkan banyak rakyat yang sengsara dan menderita. Atas itu, Raja Naresuan mengeluarkan sebuah perintah kepada semua kepala desa dan para tentara dari berbagai bangsa untuk mencari pelaku bagaimanapun caranya, termasuk Yamada. Dia ditugaskan oleh komandan pasukan Jepang untuk mencari para pelaku. Di malam itu, sekelompok orang dengan senjata tajam menyelinap masuk diam-diam. Namun, aksi mereka telah diketahui oleh para prajurit yang berjaga di sana, termasuk si Yamada. Hingga tak lama kemudian, Yamada dan yang lainnya pun menyerbu mereka hingga tak tersisa. Yamada kemudian membawa salah satu dari mereka pada komandan pasukan Jepang. Dia berkata bahwa ternyata sekelompok orang itu adalah orang Jepang yang menyamar layaknya prajurit Hongsawadi. Mengetahui itu, sang komandan pun tampak terkejut dan marah. Dia meminta kepada Yamada agar menyembunyikan hal ini dan tidak memberitahu pada siapapun. Ia kemudian diperintahkan untuk segera mencari tahu siapa pelaku di baliknya. Pada sebuah malam di pedesaan rakyat Jepang yang ada di Ayutthaya, terlihat ada banyak orang Jepang yang sedang berpesta. Setelah pesta itu selesai, 3 orang prajurit berjalan ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dihadang dan diserang oleh banyak prajurit bertopeng. 3 pemuda yang awalnya mabuk langsung dibuat sadar seketika. Akibat dari kalah jumlah, mereka diserang habis-habisan dan hanya tinggal Yamada yang tersisa. Saat hendak menghabisi Yamada, beruntung bersamaan dengan itu 3 pengawal khusus dari Raja Ayutthaya tiba-tiba muncul dan langsung menyelamatkan Yamada. Melihat kondisi Yamada yang terluka parah, mereka pun segera membawanya ke kuil untuk diselamatkan oleh seorang biksu. ให้มันตายได้อย่างไร Usut punya usut sob. Ternyata malam saat kejadian itu, Yamada sempat melihat pimpinan kelompok bertopeng yang menyerangnya. Dia adalah Kuroda, orang kepercayaan dari komandan Jepang yang ingin memberontak. Namun sayang, pada malam itu Kuroda berhasil kabur dan sangat marah karena misinya gagal. Ditambah identitasnya juga telah diketahui. Ia lalu memerintahkan anak buahnya yang lain untuk segera menghabisi Yamada dimanapun mereka menemukannya. Beberapa hari kemudian, terlihat penduduk Ayutthaya sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka berdagang menggunakan perahu dari rumah ke rumah. Di sisi lain, Yamada terlihat masih terbaring tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, seorang anak
perempuan bernama Kratin mendekatinya, dan tak lama Yamada pun akhirnya tersadar. Melihat itu, Kratin segera memanggil kakaknya yang bernama Champa. Champa yang cantik jelita ini kemudian dengan segera mengambil air dan memberi Yamada minum. Yamada kemudian mempertanyakan di mana keberadaannya saat ini. Champa pun menjawab kalau dia sedang berada di salah satu perkampungan Ayutthaya. Mendengar itu, Yamada pun terheran kenapa ia bisa berada sangat jauh dari perkampungan orang Jepang tempat tinggalnya. Di sisi lain pada desa itu, terlihat biksu yang menyelamatkan Yamada sedang berbicara pada banyak pria yang ada di sana bahwa tidak lama lagi akan diadakan pemilihan pengawal kerajaan, dan pemilihan pengawal kali ini akan diawasi langsung oleh Raja Narisuen. Biksu itu juga memperkenalkan salah seorang pria bernama Suwa. Dia adalah komandan utusan Raja Narisuan, dan diketahui juga kalau Suwan ini adalah murid dari si biksu. Biksu ini sengaja membawanya ke sana untuk mengajari mereka teknik bela diri. Karena melihat kondisi fisik dari si Suwa, salah seorang pria di sana kemudian meragukan keahliannya dengan berkata bahwa dia ini masih kelihatan sangat bocah dan tak pantas untuk melatih mereka. Mendengar itu, Suwa pun merasa terhina, kemudian langsung menantangnya untuk berduel. Dan ya, hanya butuh beberapa detik saja bagi Suwa untuk berhasil menumbangkan pria sombong tersebut. Melihat itu, tiga pria lainnya pun terlihat juga ingin menguji kemampuan Suwa. Namun sama saja, mereka juga dapat dibuat keok dengan mudah oleh keahlian bertarung komandan muda tersebut. Sang biksu kemudian memberi petuah singkat pada yang lainnya. Dia berkata bahwa tanah air mereka saat ini sedang berada dalam masalah yang sulit, di mana orang-orang Hongshawadi sangat berambisi menginginkan tanah kelahiran mereka. Oleh karena itu, mereka harus bersatu dan jangan pernah ragu bertindak untuk menyelamatkan bangsa mereka. Di sisi lain, terlihat Kuroda dengan intrik politiknya. Ia mengatakan pada komandan pasukan Jepang kalau Yamada telah mati. Mendengar itu, sang komandan tampak meragukan hal tersebut dan memerintahkan Kuroda agar terus mencari Yamada, serta menemukan siapa dalang di balik penyerangan malam itu. Di tengah malam, Yamada yang tertidur lelap tiba-tiba terbangun. Dengan tubuh yang masih kesakitan, dia mencoba berjalan keluar. Kemudian bertemu dengan si biksu dan mempertanyakan di mana pedangnya. Biksu itu berkata selama Yamada berada di sana, dia tak perlu merasa takut dan tentunya tak membutuhkan benda seperti itu, karena di sana dia akan aman dan justru akan mendapatkan teman. Yamada lalu berterima kasih pada biksu itu karena telah mengobati lukanya. Setelah itu, Yamada pergi menemui Kam dan prajurit lainnya untuk berterima kasih karena telah menolongnya atas kejadian malam itu. Kam yang sedang menempa pedang berkata kalau Yamada sudah dianggap sebagai temannya karena Jepang adalah sekutu Raja Narisuan dan siap berjuang untuk Ayutthaya. Hari demi hari pun berlalu. Yamada merasa sangat nyaman tinggal di sana karena mereka memperlakukannya dengan sangat baik layaknya saudara sendiri. Mereka memberikan cinta dan kebaikan kepadanya seakan mereka memiliki darah yang sama. Dan yang paling penting, selama berada di sana, Yamada tidak pernah lagi merasa kesepian. Di suatu malam, sekumpulan pasukan bertopeng datang ke desa itu. Mereka menyelinap diam-diam dan masuk ke kamar Yamada. Tak membuang waktu, sebuah pedang pun diayunkan kepadanya. Namun beruntung, Yamada menyadari hal itu dan berhasil menghindar. Dengan segera, ia pun berlari keluar. Namun, para pasukan itu berhasil mengepungnya dari segala arah. Hingga dengan terpaksa, mau tak mau, dia pun harus bertarung melawan mereka satu persatu dengan tangan kosong. Karena suara kegaduhan pertarungan mereka, tak lama prajurit Ayutthaya pun datang dan menolongnya. Akibatnya pasukan misterius itu dibantai tanpa ampun, meskipun beberapa dari mereka berhasil melarikan diri. Kemudian salah seorang pejuang Ayutthaya terlihat sangat marah kepada Yamada. Di sini ia bertanya mengapa sesama orang Jepang ingin saling membunuh, padahal mereka adalah sekutu Ayutthaya. Mendengar itu, Yamada memilih untuk tetap diam dan menjaga rahasia yang sesungguhnya. Sebab bila para pejuang dan warga Ayutthaya mengetahui kalau dalang dari penyebab kerusuhan
kerusuhan di kotanya selama ini adalah orang Jepang, maka sudah pasti negaranya akan dicap sebagai pengkhianat oleh Ayutthaya. Akibatnya Yamada pun dihajar terus-menerus oleh mereka. Namun beruntung bersamaan dengan itu, mereka akhirnya menyadari kalau biksu berada di sana dan melihat mereka. Pria itu pun dengan segera menghentikan perbuatannya. Selepas itu, mereka kemudian dipanggil menghadap biksu tersebut. Dia berkata bahwa identitas seseorang tidak begitu penting, apakah dia orang baik atau tidak. Namun para prajurit itu merasakan khawatir karena Yamada berpotensi akan mengundang musuhnya ke sana dan membahayakan keselamatan warga mereka. Mendengar kekhawatiran mereka, biksu itu kembali menenangkannya dan meminta mereka tidak ikut campur dengan urusan pribadi Yamada. Mereka justru harus khawatir pada pemilihan pengawal raja yang akan segera dilakukan. Ditambah lagi, si biksu juga yakin bahwa Yamada adalah orang yang baik. Dengan itu, mereka pun akhirnya mendengar penjelasan biksu dan berusaha untuk menerima Yamada. Di sisi lain, pasukan bertopeng yang berhasil kabur kembali menghadap Kuroda dan melaporkan apa yang terjadi di sana. Mendengar kegagalan mereka, amarah Kuroda pun seketika memuncak dan tanpa banyak bacot langsung menghabisi semua anak buahnya tanpa ampun. Kali ini Kuroda benar-benar sangat murka. Dia memerintahkan anak buahnya yang lain untuk terus memantau Yamada. Dia yakin bahwa Yamada pasti akan pulang karena dia bukanlah orang asli Ayutthaya dan pasti tidak akan tinggal lama di sana. Dan di saat hari kepulangan Yamada itu tiba, Kuroda ingin hari itu menjadi hari kematian bagi Yamada. Di suatu malam, Yamada yang sedang duduk termenung sambil memainkan serulingnya tiba-tiba didatangi oleh Champa, si gadis cantik perawan desa. Di sini Champa berkata bahwa kenangan buruk adalah belati yang tajam karena kapan saja dapat menyakiti kita. Dia juga berkata jika Yamada tidak ingin bercerita tentang orang Jepang yang menyerangnya, maka dia tak perlu mengatakannya. Mendengar itu, tak disangka Yamada yang merupakan tipikal cowok pendiam kalem memilih untuk curhat pada si Champa dan menceritakan kisahnya. Jadi sob dulunya itu Yamada memutuskan untuk meninggalkan tempat kelahirannya di Suruga. Saat itu Jepang berada di dalam kekacauan karena para pemimpin saling berperang demi merebut kekuasaan. Pada masa itu juga siapa saja yang menang atau kalah pasti akan dibunuh. Dan Yamada hanyalah seorang prajurit dari penguasa yang telah kehilangan kekuasaannya. Dan ia sekarang tidak lagi memiliki keluarga. Oleh karena itu ia memutuskan untuk memulai hidup baru dengan datang ke Ayutthaya dan menjadi salah satu prajurit bayaran dari Raja Naresuan. Mendengar itu, Champa pun berkata kalau perebutan kekuasaan tidak hanya terjadi di Jepang, namun juga terjadi di mana-mana. Beruntungnya, Jepang tidak pernah ditaklukkan oleh kekuatan asing. Berbeda dengan tanah air mereka yang harus terus-menerus diserang oleh tentara Hongsawadi dan membuat mereka terus merasa terjajah dan tak hanya menyakitkan secara fisik, namun kehormatan mereka seperti diinjak-injak. Sejak saat itu, Yamada tersadar betapa sulitnya kehidupan mereka di sana. Dan karena mereka telah menolongnya, Yamada bertekad ingin berjuang bersama mereka dan membantu melawan musuh-musuhnya. Suatu hari, Kratin yang melihat Yamada sedang berlatih menantangnya untuk melawan para prajurit Ayutthaya. Merasa tertantang, Yamada dengan pedenya langsung mendatangi tempat latihan mereka dan tidak tanggung-tanggung ia menantang komandan pengawal raja yakni Suwa. Dengan senang hati, Suwa pun menerima tantangannya dan mereka pun bersiap memasang kuda-kuda untuk bertarung. Dan ya, seperti yang kita duga, hanya dengan satu hantaman saja Yamada pun langsung tumbang dibuatnya. Yamada yang mendapatkan lebam merasa tidak terima dengan kekalahan itu. Dan keesokan harinya dia pun kembali pergi menantang Suwa bertarung. Tanpa menunggu lama, Suwa pun kembali menghajarnya habis-habisan sampai Yamada babak belur. Dan sejak saat itu, Yamada akhirnya menyadari bahwa kemampuannya tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Kemudian Kam datang dan memberitahunya bahwa hanya ada satu orang yang dapat mengalahkan komandan pengawal kerajaan itu. Dan jawaban yang tak terduga didapati oleh Yamada, di mana ternyata orang yang dimaksud itu adalah sang biksu yang tampak biasa-biasa saja. Mengetahui itu, Yamada pun segera bergegas menghadap ke sang biksu dan bersujud memohon agar biksu itu mau menjadi gurunya.
biksunya. Awalnya sang biksu menolak dan berkata bahwa ilmu bela diri mereka adalah warisan dari leluhur mereka dan tak bisa diajarkan kepada orang asing. Yamada pun mencoba meyakinkan si biksu dengan berkata bahwa sekarang dia telah tinggal di Ayutthaya dan dia ingin ketika mati tanah Ayutthaya lah yang akan menutupi wajahnya. Dia juga menambahkan kalau Ayutthaya memanglah bukan tempat kelahirannya, namun dia memastikan jika tanah Ayutthaya lah yang akan menjadi tempat di mana jiwanya akan beristirahat. Mendengar ucapannya itu, sang biksu pun tersentak menatapnya dan akhirnya ia pun setuju untuk mengangkat Yamada sebagai muridnya. Mereka memulai dengan melakukan ritual dan biksu itu mulai mengajarinya teknik bela diri Ayutthaya atau yang biasa kita kenal dengan ilmu bela diri Muay Thai. Ilmu bela diri ini adalah ilmu bertarung yang mengandalkan 8 senjata utama, yaitu 2 tangan, 2 kaki, dan 2 siku. Seni bela diri ini memiliki gerakan yang indah dengan kekuatan tersembunyi dan agresivitas yang tinggi. Setiap hari Yamada terus berlatih dengan keras dan gigih. ทอดมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเพื่อที่จะย้อนกลับไปทำดูเชิงคู่ต้องแกร่งดุดันที่สวยงาม Ketika Yamada merasa kemampuannya sudah cukup, ia pun dengan mantap kembali mendatangi Suwa dan menantangnya untuk berduel. Alhasil, berkat latihan keras dan gigihnya, ia pun berhasil mengimbangi kemampuan komandan kerajaan tersebut. Dan bahkan sang komandan pun juga mengakui jika kemampuan bela diri Yamada telah banyak meningkat. Suatu hari saat Kam sedang berlatih, Yamada datang dan memberinya sebuah pedang buatannya sendiri, di mana pedang itu terdapat gabungan ciri khas Jepang yakni samurai dan corak khas dari Ayutthaya. Yamada ingin Kam menggunakan pedang itu untuk menghabisi musuh-musuh Ayutthaya. Melihat pedang yang diberikan padanya, Kam pun memujinya dengan berkata bahwa pedang buatan orang Jepang adalah sebuah mahakarya. Dan sejak saat itu hubungan Yamada dan Kam menjadi sangat dekat. Beberapa hari kemudian, biksu yang melihat Yamada sudah cukup siap memintanya untuk ikut dalam seleksi pengawal pribadi raja dan menjelaskan beberapa hal tentang tupoksi dari seorang pengawal kerajaan itu. Mendengar itu, Yamada yang memang juga berniat berbalas budi pada Ayutthaya pun merasa tertarik dan akhirnya setuju untuk ikut. Malam harinya, sang biksu kemudian membuat tato adat Ayutthaya di tubuh Yamada, di mana tato itu berisi huruf suci agar Yamada selalu ingat bahwa ia hanya akan melakukan perbuatan yang baik, karena hal yang abadi pada kehidupan di dunia ini adalah berbudi luhur. Dan tibalah kita pada hari di mana seleksi pengawal pribadi raja akan segera dimulai, yang mana pada seleksi ini akan disaksikan secara langsung oleh Raja Naresuan. Yamada sebagai salah satu calon pun masuk ke dalam arena dan mulai menunjukkan skillnya dengan menghajar semua lawan-lawannya. Melihat skill bertarung dari Yamada, Raja Naresuan tampak terpikat dan kagum melihatnya. Hingga akhirnya Yamada pun terpilih sebagai salah satu pengawal pribadi raja. Walaupun bukan keturunan asli Ayutthaya, namun Raja Naresuan telah melihat tekad Yamada yang benar-benar telah siap menyerahkan hidupnya untuk Ayutthaya. Tak lama kemudian, seorang utusan raja datang melapor. Dia berkata kalau Raja Hongsawadi telah mengutus 200 prajurit dari berbagai suku untuk membunuh Raja Naresuan, dan mereka sedang dalam perjalanan menuju Ayutthaya. Jadi sob diketahui Raja Hongsawadi ini sangat dendam pada bangsa Ayutthaya dikarenakan putranya tewas akibat perang mereka di masa yang silam. Itulah mengapa dia mengutus banyak prajurit dari berbagai suku untuk menghabisi Raja Ayutthaya itu. Bahkan ia juga menjanjikan penghargaan dan kekayaan seumur hidup bagi suku yang berhasil membawa kepala Raja Naresuan padanya. Mengetahui niat penyerangan itu, Raja Naresuan tampak sangat marah dan kemudian memerintahkan 10 prajurit terbaiknya termasuk Ham dan Yamada untuk menghadapi mereka.
Dengan senang hati, Kam dan yang lainnya pun menerima perintah tersebut. Esoknya di dalam hutan belantara, Yamada dan yang lainnya tampak telah bersiap menunggu para musuhnya. Dan tak lama kemudian, mereka pun mulai bermunculan. Sesuai dengan taktik serangan tiba-tiba mereka, tanpa pikir panjang, mereka langsung menerjang 200 prajurit musuh itu satu persatu tanpa ampun. Meskipun kalah jumlah, para prajurit Ayutthaya yang terlatih terlihat mampu mendominasi pertarungan dan menghabisi mereka satu persatu hingga tak tersisa. Setelah membantai habis semua musuh, Yamada dan yang lainnya pun kembali menghadap ke Raja Ayutthaya, di mana di sana Raja Naresuan telah menunggu mereka dan merasa sangat senang atas keberhasilan para pejuangnya. Malam harinya di depan patung sakral, Kam dan Yamada bersumpah bahwa sejak saat itu mereka berdua akan menjadi saudara dan tidak akan mengkhianati satu sama lain, serta akan selalu menjaga Ayutthaya dengan seluruh jiwa raga mereka. Si biksu yang juga kebetulan berada di sana merasa senang atas solidaritas persaudaraan mereka. Kemudian di suatu malam terlihat Yamada seperti merasa gelisah. Tak lama Champa pun datang dan bertanya apa yang dipikirkannya. Yamada pun menjawab kalau dia saat ini merasa sangat bahagia dan damai selama di sana. Namun dia juga merasa harus kembali ke desa Jepang untuk menyelesaikan urusannya. Atas keputusan bulat dari Yamada itu membuat Keratin dan Champa yang telah jatuh hati padanya pun merasa sangat sedih karena mengetahui Yamada akan segera pergi. Yamada pun akhirnya pergi meninggalkan desa itu dan sampai di perkampungan orang Jepang. Mengetahui Yamada telah kembali, Kuroda yang telah menunggu lama pun langsung menghadangnya. Dan aksi pertarungan antara samurai itu pun tak terelakkan. Namun sayang, bersamaan dengan itu, ternyata Kuroda tidak hanya sendiri, melainkan juga membawa banyak pasukan samurai bertopengnya dan langsung ikut menyerang Yamada. Dalam kondisi kalah jumlah, tiba-tiba Kam datang menolong Yamada dan membantunya menghabisi para pasukan bertopeng itu yang terus berdatangan. Kuroda yang melihat pasukannya dikalahkan, ia pun mengeluarkan senjata apinya dan ingin menembak Yamada. Kam yang melihat itu dengan segera menutupi Yamada dengan dirinya, sehingga membuat dirinya lah yang tertembak. Melihat sahabat baiknya itu tertembak, Yamada pun tampak sangat emosi dan menyerang Kuroda secara membabi buta. Kuroda pun tewas dalam kondisi mengenaskan. Sementara itu, Kam yang terluka parah akibat tembakan tadi akhirnya meninggal di sana. Yamada kemudian membawa jasad Kam kembali ke Ayutthaya dan melakukan kremasi padanya. Di depan kobaran api yang menghanguskan jasad sahabatnya, dia terduduk dan tak berdaya menerima kenyataan. Yamada merasa sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa sahabat baiknya itu. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Yamada yang duduk termenung. Dia berjanji akan selalu mengingat janji dan sumpahnya bersama Kam. Dan sejak saat itulah Yamada memutuskan untuk tetap tinggal di sana agar dapat membalas kebaikan Kam dan rakyat Ayutthaya lainnya. Film pun berakhir. Yah, itulah tadi alur cerita dari film The Samurai of Ayutthaya. Semoga alur film yang saya bawakan tadi dapat menghibur sobat semua. Setelah menonton film ini sob, kira-kira apa nih pesan yang dapat kita ambil dari film ini? Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Saya Mr. Bugs mewakili segenap direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.